Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa alihi al-tahirin. Ahibati, ayyuhal ikhwah wal akhwat. Sahabat YouTube, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita masih dalam renungan Sayyidina Husain, pergerakannya, revolusinya, historis sejarah beliau, untuk mengenal siapa putra Az-Zahra, siapa cucu daripada Sayyidil Wujudi Muhammad, putra daripada Ali bin Abi Talib Amirul Mukminin, adinda daripada Al-Hasan Al-Mujtaba, yaitu Sayyid Al-Shababi Ahlul Jannah, penghulu pemuda surga, Al-Husain ibn Ali, yang syahid gugur di padang Karbala. Saat ini semakin hari semakin mendekat untuk masuk dalam bulan Muharram, dan hari ini persis 40 hari menuju bulan Muharram, bulan kesedihan setiap segenap sosok yang mencintai Rasulullah dan keluarganya. Kita saat ini berada di tanggal 20 Dzulqa'dah, yang artinya 40 hari lagi kita akan menyongsong bulan kesedihan tersebut. Oleh karena itu, mari kita bersama, antum yang di hatinya bersemi kecintaan kepada keluarga Rasulullah, kepada Ar-Rasulul A'zam wan Nabiyul Khatim sallallahu alaihi wa alihi, yang telah biasa untuk diingatkan ada kajian, ada majalis Al-Husain. Kita berharap mudah-mudahan di tahun ini pun semuanya para mukminun wal mukminat, para pecinta keluarga Rasulullah, tetap bisa menghidupkan majlisnya Sayyidina Husain radhiyallahu ta'ala anhu wa ardah. Dan Al-Husain perjalanannya telah sampai memasuki negeri Irak. Tempat itu dikenal dengan Batnul Aqabah. Batnul Aqabah, Al-Husain setelah beranjak meninggalkan tempat yang bernama Zubalah, beliau beristirahat di tempat Batnul Aqabah, dan di situ Al-Husain berkata kepada para sahabatnya dengan perkataannya, "Ma arani illa maqtul." Sungguh aku tidak melihat diriku kecuali aku akan terbunuh, wahai para sahabatku. Mereka bertanya, bagaimana bisa? Kaifa dzalik ya ibn Rasulillah? Bagaimana itu bisa, wahai putra Rasulullah? Dijawab, ra'aitu ru'ya fil manam. Aku melihat ru'ya ra'aituha fil manam. Melihat sebuah mimpi dalam tidurku. Ditanya oleh para sahabatnya, mimpi apa yang kau lihat, wahai putra Az-Zahra? Dijawab oleh Al-Imam Al-Husain radhiyallahu ta'ala anhu wa alaihi afdhalus salati wassalam. Beliau berkata, ra'aitu kilaban tanhashuni ashadduha alayya kalbun abqa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mimpi yang dilihat adalah aku seolah-olah mendapati seekor anjing yang menyergap, yang menyerbu diriku, asyadduha, yang paling keterlaluan, yang paling keras mencabik-cabik diriku adalah kalbun abqa, adalah seekor anjing yang belang. Dan itu dilanjutkan oleh Al-Imam Al-Husain, aku pernah mendengar dari kakekku Rasulullah mengabarkan tentang bagaimana tragedi Karbala, bahwa mereka lah yang membunuhmu, wahai Husain. Asyadduhum adalah abqa, adalah orang yang belang. Ketika Al-Husain terjatuh di padang pasir Karbala, Al-Husain meminta untuk dibuka wajahnya. Ketika dibuka, Al-Husain hanya mengatakan, sadaqa jaddi Rasulullah. Sungguh benar apa yang dikabarkan oleh kakekku Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, bahwa yang berani mengambil sikap untuk membunuhku adalah sosok orang seperti diberikan ibarat oleh Al-Husain seperti anjing yang belang, wal iyadu billah. Lalu Al-Husain pun mengetahui bahwa orang tersebut adalah yang dikenal dengan nama Shimr ibn Diljawshan Ad-Dababi. Setelah dalam perjalanan beristirahat di situ, Al-Husain meninggalkan tempat itu, melanjutkan perjalanannya dan berhenti di satu tempat yang bernama Syuraf.
atau syaraf. Itu adalah sebuah manzil. Disitulah pertemuan pertama kali Al-Husain dengan seorang prajurit, seorang mayor jenderal yang di bawahnya ada 1000 prajurit yang diutus langsung oleh Ubaidillah ibn Ziyad, gubernur Kufah, untuk menyambut kedatangan Al-Husain dan digelendeng masuk ke Kufah, yaitu yang bernama Hur ibn Yazid Ar-Riyahi. Syuraf adalah sebuah tempat yang dinisbahkan kepada seorang laki-laki yang bernama Syuraf. Di situ dikenal terdapat banyak ain, tempat sumber mata air, wa katsiru abar, dan juga banyak di situ sumur-sumur yang dikenal airnya begitu segar, airnya begitu jernih, bersih. Dan Al-Imam Al-Husain walamma waqafa, ketika Al-Husain berdiam diri di situ untuk rehat, memerintahkan kepada para sahabatnya untuk memperbanyak mengambil air di situ. An yuksir min akhdil ma' fi hadal manzil. Diperintahkan orang-orang yang ada segerintir yang bersama Al-Husain, sekitar 73 orang. Disitulah Al-Husain berjumpa pertama kali, dan disitulah perubahan schedule yang tujuan awalnya Al-Husain hendak masuk ke Kufah. Ada perubahan masirah, perubahan agenda perjalanannya yang awalnya ke Kufah sampai pada akhirnya menggok, akhirnya beralih ke kiri dan menuju sampai pada akhirnya masuk ke tempat Karbala. Di situ bertemu dengan Hur ibn Yazid Ar-Riyahi, seorang pemimpin membawai 1000 prajurit, dan bagaimana ceritanya, pertemuannya, perkataan Al-Husain kepadanya, salatnya Hur di balik salat Al-Imam Al-Husain. Imam Al-Husain menjadi imam dan orang ini menjadi makmum dan lain sebagainya. Itu akan kita ceritakan, kita akan sampaikan di perjumpaan selanjutnya. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tahirin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.